Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Mikel Arteta temukan alternatif Ivan Toney. Arsenal telah menemukan cara untuk meningkatkan performa di depan gawang tanpa perlu merekrut striker baru. Di tengah hubungan musim panas dengan bintang Brentford Ivan Toney, Arsenal telah menemukan kembali sentuhan mencetak gol mereka sejak jeda musim dingin Liga Premier. Boniface dikaitkan dengan transfer ke Arsenal di tengah spekulasi seputar masa depannya di Bayer Leverkusen setelah jendela musim panas. Boniface telah mencetak 10 gol Liga untuk Leverkusen di Jerman musim ini dan saat ini duduk di urutan ke-6 dalam daftar pencetak gol terbanyak. Dia telah mencatatkan 16 gol dan 8 assist dalam 23 pertandingan di semua kompetisi dan menarik minat menjelang musim panas. Arsenal adalah salah satu klub yang dikaitkan dengan penyerang tersebut karena Mikel Arteta bersiap untuk mencari striker klinis yang sangat dibutuhkan di musim panas. Ada nuansa Indonesia dalam kemenangan Arsenal. Ethan Nwaneri menjadi bagian dari hasil gemilang Arsenal. Dia dimainkan pada menit ke-77, menggantikan peran Gabriel Martinelli. Lantas, apa hubungan Ethan Nwaneri dengan Indonesia? Ketika Mikel Arteta memainkan Ethan Nwaneri lawan West Ham, komentator yang bertugas sempat menyebut nama Indonesia. Tapi ini bukan tentang Ethan Nwaneri yang punya darah Indonesia dan bisa dinaturalisasi untuk timnas. Tapi ini tentang jejak Indonesia dalam karir sepak bola Ethan Nwaneri. Tidak sulit untuk menemukan jejak Indonesia dalam karir Ethan Nwaneri. Bola-netters hanya perlu mengingat momen yang terjadi di Indonesia pada November 2023 atau 3 bulan lalu. Ya, Piala Dunia U17 2023. Ethan Nwaneri adalah bagian dari skuad Inggris yang bermain di Piala Dunia U17. Ethan Nwaneri memainkan 4 laga di Piala Dunia U17 dan mencetak 1 gol. 4 laga tersebut semua dimainkan di Jakarta International Stadium atau JIS. Gary Neville sebut saat ini Arsenal lebih baik dari Liverpool. Gary Neville, pandit sepak bola sekaligus ex-pemain MU, ditanya soal performa Arsenal sejauh ini. Jawabannya cukup mengejutkan. Neville sebut The Gunners lebih baik dari Liverpool. Saya sangat tertarik melihat permainan Arsenal. Bagi saya, mereka tim yang paling dekat untuk bisa berkompetisi dengan Manchester City. Bukannya dilansir dari Sky Sports. Liverpool memang lagi berada di puncak klasemen dengan manajernya yang hebat. Namun, saya menilai Arsenal lebih baik, tegasnya. Liga Inggris masih cukup panjang, segala kemungkinan bisa terjadi. Gary Neville masih belum punya prediksi siapa yang akan juara. Pun Arsenal jangan berada di atas angin. Bukan berarti Arsenal kini punya peluang paling besar, tapi setidaknya mereka sudah melakukan yang terbaik dan akan terus melaju. Tutup Neville. Kenapa Emil Smith-Rowe dan Takehiro Tomiyasu absen? Mikel Arteta menjelaskan Emil Smith-Rowe harus absen dalam kemenangan Arsenal atas West Ham United setelah mengalami cedera di latihan. Sedangkan Mikel Arteta mengatakan tidak mau mengambil risiko memainkan Takehiro Tomiyasu karena terjadi masalah usai memperkuat Jepang di Piala Asia 2023. Emil mengalami cedera pergelangan kaki saat latihan sehingga dia tidak fit untuk bermain. Dia, Takehiro Tomiyasu, mendapat masalah ketika kembali dari tim nasional dan ini bukan saat yang tepat untuk mengambil risiko setelah beberapa menit dia bermain, kata Mikel Arteta dikutip dari Sports Mall. Takehiro Tomiyasu sempat mengalami cedera betis dan harus absen memperkuat Arsenal. Meski sempat pulih, tetapi Takehiro Tomiyasu harus meninggalkan The Gunners untuk memperkuat Jepang di Piala Asia 2023. Bukan hanya Emil Smith-Rowe dan Takehiro Tomiyasu,
Arsenal juga tidak menurunkan Jorginho yang sempat menjadi man of the match saat mengalahkan Liverpool 3-1. Mantan gelandang Chelsea itu pun hanya menjadi penghangat bangku cadangan saat Arsenal meraih kemenangan 6-0 atas West Ham United. David Seaman puji penampilan David Raya di Arsenal. Mantan kiper Arsenal David Seaman memberikan pujian kepada David Raya setelah kemenangan 6-0 Arsenal atas West Ham United. Mantan kiper timnas Inggris itu menegaskan bahwa pemain pinjaman dari Brentford itu telah beradaptasi dengan baik di Emirates setelah awal yang agak canggung di klub. Seaman mengatakan seperti dilansir dari Sportskida. Sejujurnya, saya pikir dia terlihat sedikit gugup segera ketika pertama kali masuk. Ada semua tekanan tentang apakah Aaron harus ada di sana, dan saya pikir itu mempengaruhi sedikit. Tetapi sekarang dia sudah meresapi dan kita semua melihat seberapa baik dia dengan kakinya. Dia brilian dalam menangkap bola-bola silang. Anda harus memberinya itu. Dia meresapi dengan baik dan dia cocok dengan baik. Seaman juga menegaskan bahwa Arsenal memiliki keputusan besar untuk dibuat pada musim panas ini dengan ketersediaan Aaron Ramsdale dan David Raya. Mantan kiper Arsenal tersebut menambahkan, sebanyak itu memang sulit bagi Aaron. Masih ada keputusan besar yang harus dibuat pada musim panas ini tentang apa yang terjadi. Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!